Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Madani Cendikia Channel. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ini dengan materi yang baru, yaitu metode ilmiah. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu metode ilmiah itu apa sebenarnya. Nah, metode ilmiah adalah suatu langkah kerja. Langkah kerja yang dilakukan oleh para peneliti. Nah, untuk dalam rangka apa? Nah, dalam rangka menjawab permasalahan. Menjawab permasalahan. Oke, jadi metode ilmiah adalah langkah kerja yang biasa dilakukan oleh para peneliti dalam menjawab permasalahan. Nah, biasanya para peneliti itu memang menyukai adanya masalah dan bagaimana mereka tersebut menganalisis. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui ini sebenarnya apa saja kriteria, ya, apa saja kriteria metode ilmiah. Bahasa lain dari kriteria apa? Yaitu ciri-ciri. Nah, apa saja yang masuk dalam kriteria metode ilmiah? Semua ini harus berdasarkan, ya. Semuanya harus berdasarkan. Yang pertama adalah fakta dan objektif. Oke, fakta dan objektif. Dan selanjutnya yang kedua yaitu bebas dari prasangka. Bebas dari prasangka. Prasangka apapun, baik prasangka positif maupun negatif. Karena para saintis atau ilmuwan, mereka harus bicara sesuai poin satu tadi, yaitu fakta dan objektif. Tidak bisa disangka-sangka begitu saja. Butuh data untuk membuktikannya. Dan yang ketiga apa? Berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Prinsip-prinsip analisis. Oke, prinsip analisis ini apa maksudnya? Yaitu bagaimana para ilmuwan menggunakan pola pikir secara mendalam terhadap persoalan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah melalui proses hipotesis. Proses hipotesis. Oke, hipotesis ini apa sebenarnya? Hipotesis adalah dugaan sementara. Atau kalau lebih konkretnya, bisa kita sebut juga sebagai jawaban sementara. Oke. Dugaan sementara atau jawaban sementara ini seperti apa? Jawaban sementara ini juga berdasarkan data-data, bukan prasangka yang kita katakan di atas tadi. Tapi dia mencoba menganalisis terkait penelitian-penelitian sebelumnya dan berusaha menduga kira-kira apa pengaruh dari penelitian ini. Jadi butuh juga data, butuh jurnal-jurnal peneliti sebelumnya. Oke, selanjutnya melalui teknik kuantitatif. Nah, teknik kuantitatif ini apa? Itu teknik yang menggunakan adanya angka, 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 segala hal yang berkaitan misal presentasi, grafik, dan lain. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ada 5 kriteria metode ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan melihat yaitu apa sih step-stepnya dari metode ilmiah nih. Langkah, langkah metode ilmiah. Oke, coba kita garis langkah-langkah metode ilmiah ini ya. Apa saja kira-kira langkah-langkahnya? Oke, ini ada cara cerdas. Nah, kita kasih tahu gimana cara mudah mengingatnya. Yaitu Ibu Rumlah, Ibu Rumlah mengumpulkan
mengumpulkan pupuk Mas Khairul. Bagaimana cara mudah mengingatnya? Yaitu Ibu Rumlah mengumpulkan pupuk Mas Khairul. Nah, berarti ada berapa step di sini? Oke, coba kita analisis satu persatu. Ibu ini apa? Ibu ini adalah identifikasi masalah. Oke. Nah, selanjutnya Rumlah. Nah, Rumlah ini apa? Yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah. Mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan apa kan dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya apa? Yaitu mengumpulkan data. Oke, selain kata data apa? Bisa juga informasi. Nah, selanjutnya di sini ada pupuk. Ada dua buah P. Pu dan ya, P di sini yang pertama apa? Yaitu adalah rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kita lihat percobaan. Oh, bahasa kerennya eksperimen ya. Eksperimen. Nah, ada dua lagi nih. Nah, Mas. Mas ini apa? Mas ini adalah menganalisis data. Oke. Menganalisis data. Dan terakhir, Khairul. Oke, Khairul ini siapa? Ya, yang saat ini sedang berbicara. Tapi di materi ini, Khairul adalah kesimpulan. Kesimpulan. Nah, jadi gimana cara mudah mengingatnya? Yaitu Ibu Rumlah mengumpulkan pupuk Mas Khairul. Ada berapa langkahnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ada 7 langkahnya. 7 itu adalah tanggal lahirnya dari Pak Khairul ini kebetulan. Selanjutnya, nah dari 7 metode ilmiah tadi, ada hal-hal penting, ya, ada hal-hal penting yang harus kita ketahui. Nah, terkait jenis-jenis variabel. Nah, jadi dalam penelitian kita nanti akan perlu menentukan variabel terkait apa saja. Kita lihat ya, jenis jenis variabel. Nah, ini termasuk materi yang esensial di bab ini ya, jenis-jenis variabel. Karena biasanya kadang dulu sebelumnya UN keluar. Nah, biasanya oleh guru-guru itu dikeluarkan dalam ujian hariannya atau ulangan harian. Apa saja variabel yang akan kita pahami di sini? Secara umum ada 3, namun di beberapa referensi menampilkan ada 4. Oke, coba kita lihat. Yang pertama yaitu variabel bebas. Oke, yang kedua variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Yang keempat adalah variabel pengganggu. Variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih variabel bebas ini? Oke, bisa kita lihat bahwasanya intinya variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi. Oke ya. Yang mempengaruhi atau yang menyebabkan atau yang menyebabkan atau bahasa singkatnya lagi yaitu adalah penyebab. Nah, oke. Penyebab dari diadakannya penelitian ini. Nah, oke. Nah, kalau variabel terikat apa? Oke, secara sederhana bisa kita pahami yaitu adalah objek yang diteliti. Objek yang diteliti. Contoh misalnya apakah kita sedang meneliti baik beratnya atau tumbuhan tingginya dan lain-lain. Oke, nanti kita coba lihat contoh soalnya. Selanjutnya variabel kontrol. Itu variabel
atau objek, ya, objek yang dikendalikan, objek yang dikendalikan. Oke. Secara umum gimana maksudnya? Itu diusahakan tetap, ya. Secara umum juga bisa kita katakan diusahakan tetap. Oleh siapa? Oleh peneliti. Kontrol deh pokoknya ya. Variabel ini harus begini, dan harus begini. Oh, ingin misalnya melihat tambahan atau pertumbuhan tinggi dari tanaman. Contoh yang dikontrolnya adalah sinar matahari. Nah, dicari itu atau disiasati bagaimana sinar mataharinya intensitasnya seperti ini. Atau kadar air juga bisa. Airnya harus begini. Gitu ya. Nah, variabel pengganggu itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan terkait penelitian tersebut. Variabel yang tidak diinginkan. Inginkan contoh, kita mau tadi meneliti terkait pengaruh pupuk terhadap tanaman. Ternyata ada hama, ada belalang, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke variabel mengganggu. Nah, kenapa variabel mengganggu ini sebagai tambahan saja? Karena penelitian yang sukses itu penelitian yang hanya melibatkan variabel bebas, terikat, dan kontrol. Jadi, variabel pengganggu ini dalam sebuah penelitian harus diusahakan bernilai nol, dalam artian tidak ada gangguan dari luar. Sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya, ini bagian akhir dari video kita kali ini, yaitu terkait data. Data. Jadi, kalau kita meneliti, tentunya sangat erat kaitannya dengan adanya data. Nah, terkait data ini dalam penelitian terbagi dua, yaitu ada data yang kualitatif dan ada data yang kuantitatif. Oke. Terkait kualitatif ini, biasanya datanya disajikan bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk seperti apa? Itu biasanya bentuknya deskripsi. Jadi segala hal yang bukan bentuk angka ya, bukan bentuk angka, datanya kita katakan sebagai data kualitatif. Nah, kalau kuantitatif gimana? Itu dalam bentuk angka-angka. Hanya disajikan dalam bentuk angka. Apakah persentase, apakah dari rank nilai 1 sampai 10, atau 1 sampai 100, dan lain-lain. Oke, sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.